Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Lean Canvas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hani Fadila dan teman saya. Nama saya Kinanti Putri Norisnaini. Nama saya Rima Juliana Putri. Dan yang pertama akan disampaikan oleh Kinan. 1. Problem. Sebagus apapun sebuah bisnis tetap akan menemui masalah seiring berjalannya waktu dan perkembangan yang ada. Berjualan salad buah pun tak luput dari itu. Jangan dulu berpatokan bahwa bisnis salad buah pasti untung. Memang betul bisnis ini bisa mendatangkan keuntungan besar, dengan syarat jika bisnis dikelola dengan baik dan pemiliknya bisa mengatasi setiap masalah yang ada. Produk tidak tahan lama. Salad buah termasuk produk yang tidak bisa bertahan lama, apalagi jika tanpa bantuan mesin pendingin. Buah-buahan yang sudah dikupas lalu dibiarkan dalam suhu ruangan cenderung cepat berair, berubah warna dan rasa atau membusuk. Padahal pembeli tentu mengharapkan salad buah dari buah-buahan segar yang baru dikupas. Nah, karena tidak tahan lama, maka pemiliknya harus pandai-pandai mengatur persediaan. Perkiraan jumlah pembeli harus menjadi dasar dalam pembuatan salad, apalagi untuk jenis penjual yang sengaja membuat stok dagangan. Jika tidak ingin rugi, sistem open PO bisa diterapkan. Jadi apa yang dibuat sudah berdasarkan pesanan sebelumnya. 2. Konsistensi rasa. Ada satu hal yang membuat salad buah ini semakin menarik, yaitu saus atau toppingnya. Jadi salad buah ini bukan sekedar buah potong biasa, tapi semacam buah potong yang diberi topping saus dan keju. Saus umumnya terbuat dari campuran mayones dan yogurt, kemudian diberi taburan keju di atasnya. Nah, konsistensi rasa saus inilah yang sering jadi tantangan. Membuat saus salad buah gampang-gampang susah. Komposisi yang berbeda seringkali membuat rasanya jadi ikut berbeda. Maka harus ada rumus atau hitungan racikan yang benar ketika membuat salad. Misalnya dengan cara membuat adonan saus per 10 porsi. Ulangi lagi membuat adonan, kemudian simpan untuk 10 porsi berikutnya dan begitu seterusnya. 3. Metode pengiriman. Tantangan ketiga ketika jualan salad buah adalah metode pengirimannya. Salad buah paling enak dikonsumsi dingin karena akan mengeluarkan sensasi segar. Kesegaran ini bisa menurun bahkan menghilang jika proses pengiriman terlalu lama. Misalnya, memilih armada pengiriman yang juga mengatur makanan lainnya. Ada banyak jenis pengiriman langsung dan didukung dengan metode penyimpanan frozen food yang baik. Namun, biasanya akan menyebabkan ongkir yang lebih mahal. Jadi, sebaiknya komunikasikan kepada pelanggan bahwa akan ada biaya tambahan pengiriman ini. Tujuannya demi menjaga kualitas dan cita rasa produk. Jangan sampai rasa lezat salad buah menurun hanya karena salah metode pengiriman. 2. Customer segment. Karena varian yang disediakan tidak hanya dari rasa tapi juga dari segi ukuran, adanya beragam varian yang ditawarkan oleh pembuat salad buah agar target pasar yang dibidiknya tidak terbatas. Usaha salad buah ini sangat prospektif karena saat ini masyarakat sudah semakin melek akan pentingnya kesehatan untuk tubuhnya. Salah satunya dengan mengonsumsi makanan sehat seperti salad buah. Target pasar usaha salad buah ini adalah semua kalangan, baik anak-anak, remaja, dewasa maupun orang tua. Hal ini karena salad buah memiliki cita rasa yang unik, segar dan menyehatkan, terutama bagi masyarakat Indonesia yang ingin atau sedang menerapkan pola hidup sehat. Konsumen penikmat makanan atau cemilan sehat dengan buah-buahan yang memiliki banyak manfaat baik bagi kesehatan karena adanya kandungan antioksida dan serat tinggi yang mampu melancarkan sistem pencernaan. Selain itu, kita juga perlu memikirkan lokasi yang strategis. Ini bisa kita pilih di tempat-tempat yang memungkinkan banyak dikunjungi orang atau dekat dengan target pasar kita. Kita bisa memilih tempat-tempat di pinggir jalan yang banyak dilewati orang atau di sekitar pasar atau juga di dekat sekolah, di dekat kantor yang banyak kalangan dari pekerja, serta tempat-tempat fasilitas umum lainnya. Lokasi-lokasi tersebut merupakan lokasi yang memungkinkan kita untuk bertemu dengan calon pelanggan yang cukup banyak. Produk salad buah ini banyak diminati dari kaum hawa, seperti secara persentase pembeli sebanyak 60% merupakan wanita dan 40% berjenis kelamin pria. 3. Unique value prop. Keunggulan. Satu, kemasan produk menarik, maksudnya yaitu dalam menentukan kemasan yang akan digunakan. Pemilihan kemasan yang transparan atau bening dapat menjadi media penarik minat calon pembeli,
saat melihat tampilan salad buah yang disajikan. Kemasan salad buah yang transparan dapat menjadi salah satu daya tarik tersendiri sebelum orang membeli, karena tingkat kefreshan buah, topping yang diberikan serta plating yang dilakukan dapat terlihat dengan jelas. Selain itu, beberapa penyuka dari salad buah sebelum memutuskan untuk membeli dapat memastikan buah-buahan yang digunakan disukai dan tidak memberikan efek alergen. Apabila menggunakan kemasan yang tidak transparan, orang akan merasa enggan untuk membelinya karena takut jika diberikan produk salad buah yang jelek, dengan pilihan buah yang tidak fresh atau dressing yang basi. 2. Harga terjangkau, maksudnya supaya dari semua kalangan bisa menikmati salad buah ini, karena dengan menetapkan harga yang pas di kantong, maka konsumen pun akan berpurchase jika kualitas baik dan dari segi kemasan maupun rasa terpenuhi. 3. Pelayanan yang baik, ramah, sopan, maksudnya yaitu dari kalimat ini merupakan pelayanan yang kami lakukan akan sebaik mungkin dalam melayani konsumen, supaya konsumen bisa merasakan kehangatan dari perlakuan kami, dan harapannya konsumen tersebut bisa menilai perlakuan kami dan membicarakannya dari mulut ke mulut mengenai pelayanan dari penjualan salad buah kami. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rima. Untuk yang keempat yaitu solution. Setelah identifikasi masalah telah diketahui, maka selanjutnya dilakukan pemecahan masalah dengan memberikan solusi yang tepat terhadap masalah yang ada. Untuk yang pertama yaitu masalah produk tidak tahan lama. Nah, karena tidak tahan lama, maka pemiliknya harus pandai-pandai mengatur persediaan. Perkiraan jumlah pembeli harus menjadi dasar dalam pembuatan salad. Apalagi untuk jenis penjual yang sengaja membuat stok dagangan. Jika tak ingin rugi, sistem open PO bisa diterapkan. Jadi apa yang dibuat sudah berdasarkan pesanan sebelumnya. Yang kedua yaitu masalah konsistensi rasa. Membuat saus salad buah gampang-gampang susah. Komposisi yang berbeda seringkali membuat rasanya jadi ikut berbeda. Maka harus ada rumus atau hitungan racikan yang benar ketika membuat salad. Misalnya dengan cara membuat adonan saus per 10 porsi. Ulangi lagi membuat adonan, kemudian simpan untuk 10 porsi berikutnya, dan begitu seterusnya. Yang ketiga yaitu metode pengiriman. Ada banyak jenis pengiriman langsung dan didukung dengan metode penyimpanan frozen food yang baik. Namun biasanya akan menyebabkan ongkir yang lebih mahal. Jadi sebaiknya komunikasikan kepada pelanggan bahwa akan ada biaya tambahan pengiriman ini. Tujuannya demi menjaga kualitas dan cita rasa produk. Jangan sampai rasa lezat salad buah menurun hanya karena salah metode pengiriman. Yang keempat yaitu persaingan tinggi. Untuk menghadapi persaingan ini, maka sejak awal produk harus diposisikan dengan benar. Apabila memang menggunakan buah kualitas premium, saus premium, dan packaging yang bagus, maka sah-sah saja jika harga lebih mahal. Jangan lantas ikut-ikutan menurunkan harga dan kualitas hanya karena takut tersaingi produk murah berkualitas rendah. Hal seperti ini justru bisa membuat pelanggan merasa bingung dan bertanya-tanya, kok cita rasa dan kualitasnya gak pernah konsisten, malahan makin menurun. Yang kelima yaitu sulitnya menjaga pasokan buah. Mayoritas pelanggan menyukai konsisten ketika membeli sesuatu pada salad buah. Padahal buah-buah merupakan komoditas yang sangat bergantung pada musim. Alhasil dalam satu cup salad buah tidak bisa dipastikan akan memiliki ragam buah yang selalu sama. Tapi Anda tidak perlu terlalu khawatir, karena hal ini bisa disiasati dengan cara menjalin kerjasama kepada beberapa supplier buah, sehingga pasokan buah dapat terus terjaga. Untuk yang kelima yaitu unfair advantage. Mengidentifikasi usaha-usaha apa yang dilakukan perusahaan untuk berkomunikasi dan menjaga hubungan dengan pelanggannya. Sukses salad buah termasuk dalam kategori personal assistance, yang dapat berarti pola hubungan didasarkan pada interaksi manusia. Pelanggan dapat secara langsung berkomunikasi dengan petugas dari perusahaan pada saat akuisisi maupun transaksi. Upaya yang dilakukan sukses salad buah agar calon pelanggan membeli produknya adalah dengan cara melakukan pendekatan saat membuka stand bazar atau melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, dan media sosial lainnya. Saat pembukaan outlet,
Baru, Sukses Salad Buah menawarkan promo untuk para pembelinya yaitu beli 2 gratis 1. Selain itu, Sukses Salad Buah juga membuka stand di acara-acara tertentu sehingga produk salad buah mudah ditemui oleh para pelanggannya. Inovatif karena Sukses Salad Buah merupakan makanan buah-buahan yang mengandung vitamin yang tinggi, sehat dan mempunyai rasa yang enak. Keunggulan yang dimiliki oleh suatu usaha yang sukar ditiru bahkan tidak mungkin ditiru oleh kompetitor. Keunggulan bersaing yang dimiliki usaha ini adalah wirausahanya menjadi bagian dari daerah Jepara dan usahanya menjadi dukungan dari customer atau pelanggan yang tidak mungkin dimiliki oleh pesaing dari luar kota Jepara. Pada block unfair advantage atau keunggulan produk merupakan kelebihan dari produk yang sulit diikuti oleh kompetitor berdasarkan kompetitif analisis. Dengan demikian, kelebihan produk tersebut yang dimiliki akan menjadi daya saing dengan produk dari kompetitor. Kelebihan produk Sukses Salad Buah dapat dijabarkan sebagai berikut: memberikan promo paket yang menarik, menggunakan bahan buah yang segar, kaya akan vitamin, sehat dan enak. Yang keenam yaitu revenue stream yang mudah untuk pelanggan karena banyak pilihan cara pembayaran yang ditawarkan: tunai, transfer bank, dan e-wallet. Dalam menjalankan bisnis UMKM Sukses Salad Buah, kunci keberhasilannya yang dilakukan yaitu memperhatikan bahan baku yang dibeli, memproduksi dengan standar yang ditentukan, pengemasan produk yang aman hingga ke penjual, ke pelanggan, dan pendapatan yang diperoleh oleh bisnis UMKM Sukses Salad Buah terdapat pada penjualan produk yang ditawarkan. Adanya 3 arus pendapatan yaitu penjualan produk berupa makanan, pendapatan perantara, dan biaya sewa tempat kepada toko Sukses Salad Buah. Adanya pendapatan berkelanjutan setiap bulan dari sewa lokasi kepada toko Sukses Salad Buah. Sering mendapatkan pembelian berulang, perusahaan dapat mendapatkan pendapatan sebelum membayar biaya. Sukses Salad Buah melakukan penetapan harga yang sesuai dengan harapan pelanggan. Weakness, pendapatan produk tidak sepenuhnya dapat diprediksi. Dalam hari tertentu bisa terdapat banyak pembeli, namun di hari lainnya dapat sepi. Opportunities, Paparia Kitchen dapat menambah aliran pendapatan dengan membuka jasa catering di luar Maspio Square. Pada tris persaingan terdapat restoran lainnya tidak dapat dihapus dan selalu ada. Namun khusus untuk aliran pendapatan persewaan lokasi kepada toko Sukses Salad Buah tidak mempunyai hubungan dengan value proposition yang ditawarkan Sukses Salad Buah dan cenderung merusak penampilan restoran. Pemilik sendiri juga menyatakan bahwa tempat duduk di toko tidak cukup menampung jumlah pelanggan yang datang pada hari-hari tertentu. Maka saran dari penulis adalah jika penjualan makanan dapat meningkat dan stabil dalam beberapa bulan ini, maka Sukses Salad Buah dapat memutuskan untuk tidak menyewakan tempat lagi dan menggantinya sebagai ruangan untuk menambah meja makan. Revenue stream lainnya bisa didapat dari pendapatan catering. Penulis menyarankan untuk membuat jasa catering. Jika catering dapat dijalankan, maka restoran dapat menambah arus aliran kas dari luar. Selanjutnya akan disampaikan oleh Heli. Selanjutnya yang ketujuh adalah cost struktur. Cost struktur merupakan total keseluruhan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menunjang seluruh operasional bisnisnya. Di antaranya cost struktur yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap seperti biaya gaji karyawan. Dalam bisnis kami Salad Buah ini 3 orang karyawan, 700.000 kali 3 yaitu 2.100.000. Selanjutnya adalah biaya alat produksi. Biaya ini merupakan jenis fixed cost atau biaya tetap, di mana tidak terpengaruh dari jumlah barang atau jasa yang dihasilkan, atau bisa dikatakan sebagai modal investasi. Dalam bisnis kami Salad Buah ini, total biaya alat produksi adalah Rp180.000. Selanjutnya adalah biaya variabel, biaya bahan produksi. Dalam bisnis kami, biaya bahan produksi sebesar Rp420.000. Dan ada biaya produksi lainnya yaitu biaya pemakaian listrik sebesar Rp200.000 dan biaya pemakaian air Rp200.000. Selanjutnya adalah biaya akuisisi pelanggan. Customer Acquisition Cost atau CAC atau biaya akuisisi pelanggan adalah biaya yang dibutuhkan untuk menarik prospek menjadi pelanggan atau customer. Biaya ini termasuk biaya pemasaran, penjualan, biaya iklan, biaya kampanye, dan lain sebagainya. Biaya akuisisi pelanggan pada usaha Salad Buah ini dalam 1 bulan dibulatkan menjadi Rp200.000. Selanjutnya adalah biaya distribusi.
Biaya distribusi adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam proses mendistribusikan produk ke pelanggan. Biaya distribusi ini terdiri dari biaya-biaya yang terkait dengan kegiatan-kegiatan seperti pergudangan, pengiriman, dan transportasi. Biaya distribusi pada usaha salad buah ini dalam 1 bulan dibulatkan menjadi Rp300.000. Selanjutnya adalah hosting. Biaya hosting adalah biaya layanan untuk menyimpan data website agar bisa diakses online. Rp100.000 per bulan dalam bisnis kami kali ini. Selanjutnya yang ke-8 adalah Key Matrix. Key Matrix dalam Lean Canvas adalah langkah yang harus pelanggan tempuh jika menggunakan produk kita. Untuk memudahkan langkah pelanggan mendapatkan produk kita, maka kita harus memberikan langkah-langkah yang efektif dan efisien. Key Matrix ini istilahnya adalah matriks utama yang digunakan untuk memantau kinerja. Sama halnya dengan bisnis salad buah ini juga memiliki metrik utama untuk memantau kinerja. Untuk memberikan kemudahan pelanggan mendapatkan produk kami memanfaatkan teknologi informasi yang berkembang saat ini melalui media sosial yang sedang tren seperti TikTok, Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Selain itu, kami juga akan mengembangkan supaya dapat diakses melalui pemesanan makanan online seperti Gojek, GrabFood, dan ShopeeFood, sehingga lebih memudahkan pelanggan untuk mendapatkan produk kami. Selanjutnya, setelah melakukan pemesanan, kami akan memastikan pelanggan mendapatkan produk sesuai yang dipesannya. Apabila pelanggan mengalami kekecewaan atas pelayanan kami, maka bisa melakukan komplain atau aduan masalah ke nomor yang sudah tertera, dan kami akan menangani masalah yang terjadi semaksimal mungkin. Untuk menarik pelanggan atau customer baru, kami membuat konten-konten yang menarik tentang produk yang kami tawarkan dengan memanfaatkan media sosial yang sedang tren saat ini, yaitu seperti TikTok ataupun Instagram, di mana kedua sosial media tersebut dinilai paling efektif untuk memasarkan produk sehingga produk yang kami promosikan dapat dikenal oleh masyarakat luas. Dengan memanfaatkan teknologi saat ini juga dapat meningkatkan value pada usaha yang sedang kami kembangkan. Anggapan umum masyarakat saat ini adalah di mana produk tersebut viral, maka produk tersebut berkualitas. Dan untuk menjaga cita rasa salad buah kami tetap harus menggunakan bahan-bahan pilihan. Yang terakhir adalah channels. Channels adalah bagian pemetaan di mana value diantarakan kepada kelompok pelanggan. Dalam bagian ini, perusahaan mendaftarkan medium apa saja yang dimiliki perusahaan. Saat ini, Sweetly Salad Buah termasuk pada jenis channel Salesforce. Perusahaan ini menjalankan channel dengan menggunakan tenaga manusia yang berasal dari perusahaannya sendiri. Sweetly Salad Buah juga memiliki website, media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp, dan menjalin program kolaborasi dengan GoFood. Yang pertama adalah outlet, secara fisik sebagai tempat untuk menjajakan berbagai produk dan layanan. Sweetly Salad Buah menjadi channel penghubung utama dengan customer di sini. Oleh sebab itu, pemilihan lokasi perlu dipertimbangkan secara matang. Lokasi yang baik adalah lokasi yang bukan hanya mudah dijangkau calon pembeli yaitu customer segment, namun pula memiliki kemudahan akses dengan supplier dan serta saling menguntungkan dengan rekan lainnya. Yang kedua adalah website. Amazon.com merupakan salah satu contoh website yang sudah banyak dikenali banyak orang. Sudah banyak bisnis menggunakan metode website sebagai pendorong majunya bisnis itu sendiri. Bahkan menjadikan website sebagai bisnis utama seperti Amazon.com pada bisnis Sweetly Salad Buah disediakan website di mana banyak orang dapat mengakses sehingga dapat menjadikan website sebagai perantara agar mendapatkan pelanggan baru. Yang ketiga yaitu after sale service. Sebuah perusahaan akan mendapatkan keuntungan terbesar yang berasal dari pelanggan setia. Oleh sebab itu, mempertahankan pelanggan merupakan syarat utama. Hal ini dikarenakan perusahaan dapat menjual produk atau jasanya lebih banyak kepada pelanggan yang telah mengetahui kualitasnya. Meskipun perusahaan juga harus menambah jumlah pembelian, meningkatkan value proposition untuk menambah income. Untuk merealisasikannya diperlukan data para pelanggan. Dengan demikian, perusahaan dapat menghitung, mengetahui, dan memprediksi apa yang seharusnya dilakukan untuk memajukan perusahaan. Pemberian diskon spesial untuk loyal customer pada saat pelanggan tersebut berulang tahun ialah salah satu contohnya. Selain itu, data-data tersebut juga berguna sebagai alat meningkatkan hubungan dengan customer dan supplier. Yang terakhir adalah delivery order. Sweetly Salad Buah memberikan fasilitas delivery order, di mana individu dapat memesan makanan sesuai keinginannya tanpa perlu datang ke outlet tersebut. Hal ini memudahkan pelanggan dalam melakukan pembelian. Fasilitas seperti ini pun diberikan Sweetly Salad Buah kepada pelanggan. Pelanggan dapat memesan tanpa harus pelanggan dapat datang ke restoran. Telepon adalah sarana yang digunakan dalam proses delivery order. Pelanggan dapat menelepon ke call center Sweetly Salad Buah untuk memesan atau bisa juga melalui aplikasi GoFood.
Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.